Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Pada kesempatan kali ini, kalian akan ditemani oleh aku, Kak Wahyudin, dalam video pelajaran TKA Ekonomi. Tidak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai yuk! Let's go! Kita masuk soal yang pertama. Jika fungsi konsumsi C sama dengan 0,65Y plus 100, maka fungsi tabungan S adalah, pertama-tama, kalau kita mau konversi dari fungsi konsumsi ke fungsi tabungan sesuai dengan soal yang pertama ini, ya kita harus tahu dulu komponen-komponen dari fungsi konsumsinya apa aja. Nah, komponennya adalah C sama dengan channel itu apa? Konsumsi otonom ya. Ditambah sama MPC dikali Y. Nah, MPC itu apa? Marginal propensity to consume atau kecenderungan untuk konsumsi. Cuman di soal ini itu dibalik dia. 100 itu adalah channelnya ditaruh di belakang, lalu kemudian 0,65 itu MPC-nya malah di depan. Tapi nggak masalah. Ya, yang penting ingat, MPC itu sebelahnya pasti ada Y. Lalu kemudian, untuk nilai atau fungsi dari tabungannya, itu adalah S itu saving, sama dengan BD-nya dia dimulai dengan minus channel. Ya, karena channel itu konsumsi otonom. Konsumsinya harus dikeluarkan walaupun kita tidak punya pendapatan. Nah, dapatnya dari mana itu? Atau nge-cover dari mana? Nge-cover dari tabungan. Nah, karena tabungan dimulai dari minus channel. Kalau nggak punya pendapatan, berkurang tabungannya ya. Lalu kemudian ditambah, kalau dikonsumsi pakai MPC, di saving pakainya MPS dikali Y. Gitu. Lalu kemudian satu hal penting lagi, MPC ditambah MPS, itu nilainya sama dengan 1. Maka, karena MPC kita nilainya 0,65, berarti kita tambah MPS hasilnya harus 1 gitu ya. Berarti MPS-nya adalah 1 dikurang 0,65 atau 0,35. Ya, jadi kalau kita lihat secara struktur, cari aja yang 0,35 yang ada MPS-nya dulu. Berarti yang 0,035 ini salah yang B gitu ya. Nah, terus kemudian tadi channel kita adalah 100, berarti minus channel kita adalah minus 100, sehingga hasil akhirnya S sama dengan minus 100 atau negatif 100 ditambah 0,35 dikali ya. Dikali Y, dikali Y. Yang mana tuh jawabannya? S sama dengan minus 100 plus 0,35Y. Itu jawabannya yang E ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang kedua. Apabila fungsi tabungan adalah S sama dengan minus 250 ditambah 0,25Y, maka fungsi konsumsinya adalah, nah di sini kebalikan yang tadi. Tadi fungsi konsumsinya yang kita tahu ditanya fungsi saving. Sekarang kita tahu fungsi savingnya atau fungsi tabungannya, ditanya fungsi konsumsinya. Nah, berarti kalau merujuk kepada penjelasan sebelumnya, ya, S itu adalah sama dengan negatif channel atau konsumsi otonom ditambah MPS dikali Y. Ya, maka channel kita berarti 250 dan MPS kita berarti 0,25. Nah, dari MPS ini kita bisa mencari MPC. Untuk apa? Untuk nanti kita konstruk atau kita buat fungsi konsumsinya. Di mana MPS ditambah MPC itu nilainya 1. Berarti kalau MPC itu 1 dikurang MPS. 1 dikurang 0,25 adalah 0,75. Gitu ya. Udah deh. Terakhir kita buat fungsi konsumsinya. C sama dengan channel ditambah MPC dikali Y. Channelnya 250, MPC-nya udah dapat 0,75, tinggal terakhirnya dikali dengan Y. Jadi jawabannya
C sama dengan 250 ditambah 0,75, itu yang mana tuh? 250 plus 0,75. Yang E. Ya, ini hati-hati, soalnya plus minusnya beda tipis. Jawabannya yang E ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini, bila C sama dengan konsumsi dan Y sama dengan pendapatan, dan persamaan fungsinya adalah C sama dengan 25 ditambah 0,8Y, maka kita diminta menilai pernyataan 1-4 benar atau salah. Yang pertama, MPC lebih besar daripada MPS. Nah, berarti kita harus tahu MPC-nya berapa, MPS-nya itu berapa. Kita lihat. Kita punya fungsi C sama dengan 25 ditambah 0,8Y. Review lagi. C itu komponennya adalah C0 ditambah MPC dikali Y. Berarti C0 kita 25, MPC kita 0,8. Nah, dari MPC 0,8 kita bisa mencari MPS-nya. Itu 1 dikurang MPC. Atau berarti 1 dikurang 0,8. Itu 0,2. Yang artinya MPC lebih besar daripada MPS. Itu betul, karena 0,8 lebih besar daripada 0,2. Jadi yang 1 itu betul. Lalu pernyataan 2-nya, MPS sama dengan 0,2. Nah, ini pas banget, 0,20 tuh, ya. Udah kita cari juga, karena yang pertama diminta compare, berarti harus cari dulu. Yang kedua, ditanya nilainya. 0,2 itu sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya ya. Lalu kemudian, yang ketiga, Y sama dengan 100, C sama dengan 105. Nah, itu maksudnya jika Y-nya 100, C-nya akan menjadi 105. Bagaimana cara menyelesaikan yang ketiga? Caranya tinggal disubstitusikan saja nilai dari Y-nya. Y-nya 100 ini kita masukin ke fungsi konsumsinya. C sama dengan 25 ditambah 0,8Y. Nah, Y-nya itu kita ganti 100. Berarti sama aja 25 ditambah 0,8 kali 100 adalah 80 ya. 80 ditambah 25 adalah 105. Jadi pernyataan yang ketiga juga betul. Lalu kemudian yang keempat, kemiringan kurva konsumsi 0,8. Nah, ini baru ya termnya, kemiringan kurva konsumsi. Nah, tapi tenang aja teman-teman. Kemiringan kurva konsumsi itu sebetulnya sama aja seperti nilai dari MPC. Jadi nilai MPC 0,8, maka kemiringan kurva konsumsinya 0,8 juga. Itu betul. Jadi untuk soal yang ini, pernyataan 1, 2, 3, 4 betul semuanya. Soal berikutnya, soal yang keempat. Fungsi konsumsi satu negara adalah C sama dengan 10 ditambah 0,75Y. Pada saat pendapatan nasional sebesar 100, maka besarnya tabungan adalah, pada saat pendapatan nasional sebesar 100, ini berarti artinya Y kita sama dengan 100. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Ketika ditanya besarnya tabungan, bukan fungsinya, besar tabungannya, sementara dikasih tahu datanya C-nya berapa, atau fungsi C-nya itu dikasih tahu di soal, dan Y-nya itu 100. Ya. Yang pertama-tama, jangan asal masukin. Kenapa? Karena kalau kita masukin, kita dapat nilai dari konsumsinya, bukan nilai dari tabungannya. Ya, jadi, kita pertama bisa bentuk dulu fungsi dari tabungannya. Ya, berarti S sama dengan 10, negatif 10 maksudnya, karena minusnya 0 tadi ya, rumusnya, ditambah sama MPS-nya. MPC-nya 0,75. Berarti MPS-nya 0,25 gitu ya, dikali Y. Ini kan, baru deh, untuk Y sama dengan 100, kalian masukin S sama dengan negatif 10 ditambah 0,25 dikali 100. Berarti negatif 10 ditambah 25. Negatif 10 ditambah 25 itu 15. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini itu adalah 15.
yang B. Berikutnya kita masuk ke soal yang kelima. Kita baca dulu soalnya ya. Diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 7 ditambah 0,65Y, di mana Y pendapatan, C konsumsi, semua dalam juta rupiah katanya. Berarti 7 tadi adalah 7 juta gitu ya. Maka pendapatan pada saat Y sama dengan C adalah, nah ini beda ya sama soal-soal sebelumnya, di mana di soal-soal sebelumnya itu dikasih tahu Y kita itu berapa nominalnya. Tapi untuk soal ini Y-nya nggak dikasih tahu berapa. Cuma ada satu petunjuk pada saat Y sama dengan C. Ya. Maka berarti nilai Y kita itu sama dengan C. Ya. Tinggal dilihat kita mau nyari apa nih. Ya. Mau nyari apanya nih? Konsumsinya kah gitu kan? Atau mau nyari pendapatannya kah? Ya. Dibaca sekali lagi soalnya coba. Diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 7 plus 0,65Y. Di mana Y pendapatan dan konsumsi semua dalam juta rupiah. Maka pendapatan pada saat Y sama dengan C adalah, nah di sini nih, maka pendapatan. Berarti yang ditanya pendapatannya. Kalau pendapatan berarti yang ditanya Y-nya. Gitu. Nah, karena yang ditanya Y-nya, maka jangan diubah Y-nya jadi C. Ya. Jadi C-nya yang diubah jadi Y. Gitu. Karena kita mau nyari Y. Gitu. Itu penting. Kenapa? Karena nanti kalau kamu ubah Y-nya jadi C, yang ketemu C-nya, bukan Y-nya. Ya, karena kita tanya Y, berarti C-nya yang diubah jadi Y. C sama dengan 7 ditambah 0,65Y. Nah, C yang di sini, ini kita ubah jadi Y. Karena Y sama dengan C. Sama dengan 7 ditambah 0,65Y. Nah, berikutnya kalian kelompokkan yang sesama punya Y. Bisa pindah ruas, berarti Y tetap di kiri, 0,65Y-nya pindah ke kiri. Jadi kurang 0,65Y. Sama dengan 7. Nah, Y aja itu artinya 1Y. Berarti 1Y dikurang 0,65Y adalah 0,35Y. Sama dengan 7. 0,35 itu adalah 35 per 100Y. Sama dengan 7. Berarti Y kita adalah 7 dikali 100 per 35. Nah, ini 35 sama 7 kita bisa coret ya. Sama-sama bisa dibagi 7. 7 bagi 7 1, 35 bagi 7 itu 5. Berarti Y kita 100 dibagi 5. Nilainya adalah 20. Jadi jawabannya karena tadi dalam satuan juta, jawabannya yang E, 20 juta. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir, soal yang ke-6. Fungsi konsumsi sebuah negara adalah S sama dengan negatif 100 ditambah 0,25Y. Bila pendapatan nasional Y sebesar 1.000 triliun tahun 2008, berdasarkan model persamaan tersebut dapat diketahui 1. Besarnya konsumsi C sama dengan 850 triliun. Nah, ini kita bisa cari kalau misalnya lebih mudah dengan mencari dulu ya nilai dari konsumsinya. Atau fungsi konsumsinya maksud kakak. Berarti C sama dengan, ini channel kita 100 ya. Terus 0,25 itu adalah MPS-nya. Berarti MPC kita 1 dikurang 0,25. Atau berarti 0,75. Sehingga C-nya adalah 100 ditambah 0,75Y. Lalu kemudian besar konsumsi C adalah 850. Ketika di soal dikatakan Y-nya 1000. Ini kita perlu validasi ya. Ketika Y sama dengan 1000, berarti C sama dengan 100 ditambah 0,75 dikali 1000. Berarti 100 ditambah 750 atau 750. Dapatlah angka 850. Jadi yang 1 itu betul. Lalu kemudian 2, persamaan fungsi konsumsi adalah C sama dengan 100 ditambah 0,75Y.
Nah, ini kebetulan pada saat kita mencari nilai konsumsinya, kita tadi mencari dulu fungsi C-nya. Udah dapat fungsi C-nya, 100 ditambah 0,75Y. Jadi langsung aja kakak tandain poin 2 di sini ya. Itu juga betul. Yang 3, besarnya tabungan S adalah 150 triliun. Nah, sebenarnya ada 2 alternatif buat mencari besarnya tabungan kalau misalnya kita tahu pendapatan nasional. Yang pertama, seperti biasa, kita tinggal masukin ke fungsi saving atau fungsi S-nya, fungsi tabungannya. Yang kedua, ya karena kita udah nyari fungsi konsumsinya, kita tinggal kurangin aja. Ya, nilai 1000 ini sama konsumsinya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin Y atau pendapatan, itu sebagian untuk konsumsi, sebagian lagi untuk saving, untuk menabung. Jadi tinggal masukin 1000 sama dengan konsumsinya 850 ditambah savingnya. Nah, ini savingnya pasti sisanya. Ya, berarti saving kita adalah 1000 dikurang 850. Berarti 150. Betul lagi yang ketiga. Nah, terakhir, misalnya koefisien MPS adalah 0,25. Nah, ini malah paling awal banget ya, kita udah temuin di awal tadi. Misalnya koefisien MPS itu tadi ada di fungsi tabungannya. S sama dengan negatif 100 ditambah 0,25Y, di mana 0,25 itulah MPS-nya. Ya, sehingga yang 4 ini juga betul. So, untuk soal yang terakhir ini, pernyataan 1, 2, 3, dan 4 itu betul semua. Bagaimana Sobat Bima? Apa sudah paham tentang materi barusan? Jika masih bingung, boleh ya tulis pertanyaan di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan juga subscribe dan nyalakan lonceng channel Bimbingan Alumni. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa.